Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, tahukah Anda, apa janji Allah yang Maha Tinggi? Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 18 yang mencatat sebagai berikut. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan Keadilan Kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi, tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Apa yang telah kita baca? Dan tentang apa dan siapa? Yeremia memperingatkan suku Yehuda untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, dan kembali kepada Tuhan. Pada saat itu kerajaan utara Israel telah diperbudak oleh bangsa Asyur, dan kerajaan Yehuda di selatan akan mengalami nasib yang sama dengan kerajaan Israel di utara, yang telah murtad. Yeremia berulang kali meminta Yehuda, kerajaan selatan, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, dan memperingatkan bahwa Yehuda akan menderita kekalahan di tangan Nebukadnezar, dan bahwa kota suci Yerusalem dan tempat suci, yaitu Bait Allah, akan dihancurkan. Yang menarik, peringatan atau teguran Yeremia itu disertai dengan berita bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan umat-Nya yang telah bersalah meninggalkan Tuhan. Bagian terpenting dari pelayanan Yeremia adalah Yeremia bab 31, di mana Yeremia bernubuat tentang pemulihan Israel di akhir zaman. Disinilah dia menyatakan deklarasi kedaulatan Tuhan untuk membuat perjanjian baru, kondisi yang lebih baik bagi umat-Nya, dan mempersatukan kembali Bani Yehuda dengan anak-anak Israel lainnya, sebagai satu kesatuan bangsa, langsung di bawah pemerintahan kedaulatan Tuhan. Janji-janji pemulihan ini, yang mulai digenapi sebagian di bawah Ezra dan Nehemia, dan sepenuhnya digenapi dengan penyelesaian perjanjian baru, sangat kontras dengan keadaan Yehuda dan Yerusalem yang telantar pada waktu itu. Dalam Yeremia pasal 33, Tuhan melalui Yeremia mengulangi janjinya lagi, menekankan bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal baik yang telah Dia janjikan. Dalam konteks perjanjian baru yang dijanjikan, Tuhan berjanji bahwa keturunan dari garis keturunan Daud akan menjadi tunas kebenaran, sebagaimana juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dalam kitab Yesaya 4 ayat 2, dan Yesaya 11 ayat 1. Janji-janji besar pemulihan dan berkat di bawah penggenapan perjanjian baru, akan datang melalui Dia yang ditunjuk, yaitu tunas kebenaran, dari keturunan Daud. Dia akan memerintah, tidak hanya atas Yerusalem dan Israel, tetapi juga atas bumi, dan akan melaksanakan penghakiman dan kebenaran di bumi. Tuhan kebenaran dan keadilan kita, adalah gelar Mesias yang akan memulihkan Yerusalem, dan Dia adalah tunas dari garis keturunan Daud.
Itu akan menjadi sebuah kota dengan orang-orang yang benar-benar menemukan kebenaran mereka di dalam Tuhan Yahweh. Kota itu tidak akan lagi menjadi tempat pemujaan berhala, tidak akan ada lagi pemberontakan terhadap Tuhan, dan tidak akan ada lagi rasa malu atau dipermalukan. Apa pesan Tuhan bagi kita? Janji Tuhan akan pemulihan suku Yehuda juga merupakan janji pemulihan gereja Tuhan hari ini. Janji itu menyangkut pemulihan seluruh gereja, termasuk penyatuan kembali denominasi gereja yang terpecah. Tuhan bernubuat tentang waktu ketika umat Tuhan akan hidup dengan aman. Dia berbicara tentang pemulihan kita sebagai imamat, dan dimulainya kembali tugas keimamatan kita di dunia yang akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus, yang akan memerintah semua bangsa di dunia dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa berita tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan oleh Yeremia ketika dia berkata, "Pada waktu itu, dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri." Janji-janji yang Allah buat kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud telah diulangi dan diperbarui dalam perikop yang menarik ini. Berita yang sama juga diberitakan oleh nabi-nabi lain seperti Yesaya dan Zaharia, sehingga Lukas menulis dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33 sebagai berikut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memuji Tuhan, karena kita yang hidup di masa sekarang memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa tunas Daud yang sebenarnya tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Mata kita telah dibukakan Tuhan untuk mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah tunas Daud yang saleh, yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Berita ini membuat kita semakin mempercayai Kristus, yang memungkinkan kita untuk memiliki keselamatan, dan juga Injil yang diungkapkan kepada kita. Kita patut bersyukur, karena iman kita kepada Yesus telah membuat kita memiliki Roh Kudus yang berdiam untuk mengatur hidup kita, juga firman yang hidup, untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita harus hidup sedemikian rupa, menantikan kedatangan Yesus, yang akan mempersatukan kita dengan orang-orang percaya di segala tempat, dan sepanjang masa, yaitu umat Allah yang telah mendahului kita dan yang akan datang sesudah kita. Pada hari-hari itu, dan pada waktu itu, Kristus akan datang kembali dalam awan kemuliaan, dengan gereja yang diangkat di hadapannya, dan setiap anggota tubuhnya. Kami akan bersama dengan semua orang yang diperkenan Tuhan, untuk menyambut kedatangannya dan berseru, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada hari itu dan pada waktu itu, Yesus Kristus, tunas Daud yang benar, akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun dan mendirikan kerajaan keadilan, kebenaran, dan kedamaiannya di bumi, untuk orang-orang yang berkehendak baik.
Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran yang membesarkan hati dalam kitab Yeremia, bahwa Yesus Kristus, tunas Daud yang saleh, akan kembali sebagai Raja segala raja, untuk mendirikan kerajaannya, dan melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Terima kasih bahwa kami telah mempercayai Kristus untuk keselamatan kami, tetapi kami berdoa bagi mereka yang belum beriman kepadanya, dan terutama bagi kaum Israel dan Yehuda. Persiapkan hati umat MU untuk kedatangan Kristus, untuk segera mendirikan kerajaannya, dan membawa banyak orang, umat pilihan Allah, Israel rohani perjanjian baru, untuk hanya beriman kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.